اليوم دي حياتك مدين. Alhamdulillah, syukurillah, ala ni'matillah. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah gerakkan langkah kami, mudahkan niatan kami, dan semoga meridhoi kami sehingga alhamdulillah kami bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar Institute of Integrated Cambodia atau INTAC yang ada di Kampong Cham, Kambodia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Allah berintang atau ini dan saya tahu syukur kepada Allah ini kalau Islam tahfiz intaj dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah yang kami hormati dan muliakan guru kita semua Ustaz Nawawi Soleh. Alhamdulillah di sini ada Ustaz Bukhari. Alhamdulillah yang menolong kami dari Phnom Penh Ustaz Muallim Mansur. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara keluarga besar INTAC yang telah sudi menerima kunjungan kami. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat kelak. Alhamdulillah, awal mula mengucap umpun dan kemudian ustaz-ustaz atau Islam INTAC ini yang kemudiannya nanti Ustaz Nawawi bin Saleh dan Iblan dan lebih ke apa ini. Dan semoga Allah SWT berkembang hal ini sebagai rahmat dan berkat ridha dari Allah SWT yang Nabi Muhammad. Baik, nama saya Muhammad Abid Mu'affan. Saya datang dari Bogor, Indonesia. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Alhamdulillah. Jadi saya datang ke sini selain untuk silaturahmi juga untuk mengetahui tentang sejarah Islam yang ada di Champa. Mengapa? Karena dulu di Indonesia, di Pulau Jawa ada nama Sunan Ampel. Sunan Ampel ini seorang dai Islam yang berdakwah di Surabaya dan beliau berasal dari Champa. Alhamdulillah, maka maksud ketmai lebih ini maksud ketmai ini makanya segala silaturahim silaturahim kita maka buat silaturahim kita ini dan tentang mungkin buat sah Allah kayak Champa nanti Sunan Ampel dengan agang wali Allah kong di kacang tani kong di Indonesia deh maka mai pentau menjadi kuasa kong Sunan Ampel. Baik, dulu sebelum Indonesia, Kamboja, Vietnam, Malaysia itu semua sama. Dulu kita semua adalah negara Islam. Negara Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersyaratkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah tersebut mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat malaikat Jibril Alaihissalam. Kemudian beliau mengajarkan kepada sahabatnya, tabi'in, kemudian pada tabi'in, kepada tabi'in sampai kepada ulama-ulama kita, termasuk dari Sunan Ampel yang datang dari Champa hingga ke Pulau Jawa. Nhân cái về thọ lê config
Malaysia ni seperti negara Indonesia ataupun negara Kamboja ni, maka ciri khas umat Islam, maka umat ni ciri umat kaum Nabi pertama dakwah dakwah di pan ahli sunnah wal jamaah dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala maka cihagang waliullah seperti pelajar ni maka haula dakwah kata seperti pelajar. Baik. Jadi tadi kita telah bersama-sama membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dan berusaha untuk belajar apa yang ada dalam Al-Quran, untuk kemudian mengamalkan Al-Quran, karena kita ingin sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Hijr ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Alhamdulillah, maka dari buat Al-Quran dan dari pengpel Al-Quran, maka sumkan BP untuk PKP ini juga habis juga Al-Quran. Sebagaimana daripada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maksudnya sebenarnya Allah SWT berkompetensi Al-Quran dan Allah SWT berkompetensi Al-Quran. Alhamdulillah. Dan kita bersyukur dengan Al-Quran ini kita bisa bersama dengan Rasulullah. Walaupun Rasulullah ini jauh dari kita, dari waktu beliau sudah jauh, hampir 1500 tahun. Dari jarak begitu jauh, ribuan puluh ribu kilometer. Dari bahasa pun tak sama. Bahasa Indonesia, bahasa Campa berbeza dengan bahasa Arab. Tapi alhamdulillah lewat guru-guru kita insya Allah bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, maka Al-Quran ini maka papan mulia di sisi Allah SWT. Maka Allah SWT Tuhan beri Nabi maka nyetah riak Al-Quran ini maka do ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan ini ya Tuhan ini nyetah mereka nyetah tiang ini maka hang tiang muku Al-Quran ini InsyaAllah akan yang surat Nabi SAW. Jadi ini ada saya bawa tentang silsilah sanad Al-Quran dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, kepada para muridnya, yakni tabi'in sampai ke ulama-ulama kita yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan insyaAllah juga ada di Campa juga. Yang ini kita sanad Al-Quran ini sanad ulama Melo, Metal, Malaysia, Singapura, Thailand, dan datang ke Campa yang terkau. Jadi ketika Rasulullah SAW yakni apa wahyu pertama? Bismillahirrahmanirrahim sama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya, mudah maka Al-Quran ini maka Allah SWT berkata kepada Nabi SAW maka awal ini Allah SWT ini dan dia Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya sampai ke dan memang Allah SWT berkata wahyu
Iqra juga maka toh lebih Allah SWT berfirman. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada sahabatnya. Ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Thabit, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, ramai. Dan kemudian setelah Rasulullah wafat, mereka mengajar kepada muridnya, namanya tabi'in, namanya Abdurrahman As-Sulami. Maka Allah maka Nabi SAW nampak sahabat-sahabat Nabi Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Ya. Kemudian mereka mempunyai murid yang bernama Abdurrahman As-Sulami yang beliau meriwayatkan hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Dan apa sahabatun kau sah dan petang sanad Nabi Nasai Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami dan kata Ubay oleh asal hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sesiam-siam kaum khairukum sesiam-siam kaum membaca Al-Quran ini dan kaum man ta'allama al-Quran dan kaum tahu mendapatkan. Maka kemudian beliau mengajarkan lagi kepada muridnya namanya Imam Asim. Imam Asim mengajar kepada muridnya Imam Hafs. Sampailah kemudian kepada ulama-ulama kita. Ada nama Imam Syatibi, ada nama Ibnu Jazari, dan ulama-ulama kemudian yang mengajar di Makkahul Mukarramah. Hadamai kadwan bahwa petal nampak musafir Imam Hafiz, Imam Asim, Imam Hafiz dan Imam Syatibi, Imam Ibnu Jazari dan sampai terus nampak kata ulama dan lain. Dan inilah yang kemudian Al-Quran itu sampai kepada kita semua, khususnya yang ada di santri kitab ini. Maka kita bersyukur kita belajar di sini, kita belajar Al-Quran, membaca, menghafal Al-Quran. Semoga kita termasuk sebagaimana yang telah Rasulullah SAW firmankan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan syafaat bagi sahabatnya. Dan seterusnya Al-Quran ini sahabat mata ulama ini Al-Quran ini dan bahwa kata-kata intai selain intai juga ini kongsi tobat Al-Quran juga ini dan hadis Iqra al-Quran fa-innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dengan maksudnya bahwa Al-Quran akan disyafaat dapat welcome baik Al-Quran. Maka alhamdulillah saya mohon doanya. Saya sudah keluar dari rumah saya di Indonesia mulai 26 Juli. Kita terbang ke Malaysia, dari Malaysia ke Vietnam, dari Vietnam ke Kamboja, dan insya Allah besok akan terbang ke Thailand. Ini alhamdulillah ketua korban jahadah yang wang beri rombongan. Maka untuk menyampaikan Al-Quran dan ilmu Al-Quran dapat sampai umat ini, angkat tiap masa kenal ke Malaysia atau Malaysia sampai ke Malaysia sampai Malaysia atau nak ke Vietnam ke ilmu ke Vietnam ke dan begini lo nào Thailand
besok. Begini nang Thailand. Baik, kami mohon doanya semoga perjalanan ini diberikan lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga santri-santri kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga orang tua kita diberikan rezeki yang halal, thayyiban, wasi'an, mubarakan. Dan kalau doa mempunyai selain ini haraplah berkata ketemu mujahadah makan Allah mengampuni dan pun doa semoga Allah Taala berkat dapat mempunyai Allah Taala ridha. Maka pesan saya dan juga kepada saya dan kepada Anda, jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Karena apa? Rasulullah pun bersabda dalam hadis yang lain, Iqra wartaqi warattil kama kuntu turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra. Yang artinya Iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, kita baca Quran dengan tartil macam tadi. Kama kuntu turattilu fid dunya, sebagaimana Al-Quran itu kita baca di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya derajat kita inda akhiri ayatin taqra, sesuai dengan ayat terakhir yang kita baca. Các cô các video apa video juga belum video ini kelas Al-Quran, kelas membuka Al-Quran dengan hadis bahwa Al-Quran ini akan derajat sampai panggilan ini sesuai yang akhir panggilan baik logan ini, maka Al-Quran akan derajat panggilan yang akan baik Al-Quran logan. Tetapi Al-Quran jangan cuma dibaca, tapi juga dipahami maknanya, diamalkan isinya. Lafzon, maknan, wa amalan. Kita begini. Lafzon, maknan, wa amalan. Lafzon, maknan, wa amalan. Dan kemudian juga maka baca Al-Quran ini juga tepat. Hanya tepat apa maksudnya. Lafzon, lafzan, makna, wa amalan. Lafaz baca Al-Quran ini, makna Al-Quran ini, amal Al-Quran. Baik, terima kasih itu saja yang kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kita dan mohon doanya karena malam ini saya sudah harus kembali ke Phnom Penh karena besok sudah harus menuju ke Bangkok, Thailand. Terima kasih dari saya. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau pun dapat pembicaraan pokok dari sini bagi selain intan ini kalau doa pembicaraan begini keadaan ini tepat temnanya tak di temnanya pokok harap dari pembicaraan dari sini dan untuk tangkap lebih ini maka Allah SWT beri doa kita amin. Ada kau hot engkau. Tiada kefakiran bersama Al-Quran, tiada kekayaan tanpa Al-Quran, tiada kemuliaan tanpa Al-Quran, tiada kebahagiaan